Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita beribadah hari ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi untuk membawa hidup kita yang nyata. Banyak dari kita datang dengan jiwa yang lelah karena tuntunan dunia, hati yang cemas akan masa depan, atau batin yang terluka oleh penghakiman sesama. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau nyatakan kasih-Mu yang agung bagi kami yang hina dan berdosa ini. Di saat dunia memaksa kita untuk terus berlari, Yesus di Golgota justru berhenti, menyerahkan nyawanya agar kita mendapatkan perhentian yang sejati. Jangan melihat salib sebagai lambang penderitaan semata, tapi lihatlah itu sebagai pelukan Tuhan yang terbuka lebar bagi setiap kita yang merasa gagal dan tidak layak. Mari letakkan segala bebanmu di kakinya. Masuklah dalam keheningan yang menyembuhkan ini. Mari kita menyembah Dia dengan hati yang terbuka bagi kasih yang tulus. Kau tak angkat kemana.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam yang besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terterikan. Di lumut cinta Tuhan berkenan. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan ternoda kini berseru, deras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, tertulis di Mazmur 22 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat.
Demikian firman Tuhan, berbahagia orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kasih rahmat-Mu Tuhanku, Kau andalanku, pengorbananmu Tuhanku, janganlah Tuhan berlalu, berilah rahmat-Mu. Kaulah sumber penghiburan, Tuhan Rajaku, baik di bumi dan di surga, Kau bersepadu. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan berlalu, berilah rahmat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor NHKBP.
Pengumuman bagi kita yang pertama, pada hari ini dalam ibadah Jumat Agung yang kedua sore hari ini, setelah kita selesai ibadah, kita akan beristirahat selama 15 menit, lalu kita akan melanjutkan dengan ibadah perjamuan kudus. Yang kedua, pada hari Minggu, Pesta Paskah yang pertama, tanggal 5 April 2026, akan diadakan beberapa rangkaian ibadah. Yang pertama, ibadah Buha-Buha Ijuk atau ibadah Paskah Subuh. Diadakan di gereja pada pukul 4.30 dan juga diadakan di Sopo Praja untuk anak-anak sekolah minggu kelas besar. Dilanjutkan dengan ibadah pagi pukul 7.30 untuk Paskah anak-anak sekolah minggu kelas kecil di Sopo Praja, dan juga ibadah Paskah, ibadah minggu pra remaja dan remaja di Sopo Praja. Selanjutnya ibadah Paskah kita pada hari Minggu akan berjalan seperti biasa, 3 kali ibadah, pukul 7.30, pukul 10.30, dan pukul 17. Demikianlah pengumuman bagi kita. Mari kita bernyanyi. Lihat jauh di bukit, ada salib Tuhan, penuh berdarah dan peluh. Yesus disalibkan untuk kesembuhan, duka dan derita hatimu. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhan di Golgota. Ku dekatkan diri padanya, sampai nanti aku di surga. Kita akan masuk dalam perenungan penderitaan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukuman di kayu salib merupakan hukuman bagi orang yang terkutuk. Itulah yang harus ditanggung Yesus, padahal bukan karena dosanya. Tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Dia rela dihina, disalibkan, merupakan tanda kasih-Nya yang tak terukur bagi kita manusia. Tangannya yang gemar memberkati harus dipaku. Kakinya yang cepat melangkah menolong orang yang lemah dan sakit harus dipaku ke kayu salib. Meski demikian, bukan kata penyesalan yang keluar dari mulut Yesus, melainkan kata-kata yang menyejukkan dan mengampuni orang yang menyalibkan Dia. Katanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kiranya Roh Kudus memampukan kita menghayati pengorbanannya dan meneladani perbuatannya, mendoakan orang yang menista dan menyalibkan Dia. Kata yang mengayomi, itulah kalimat yang kedua dari Yesus di salib itu.
Kalimat yang disampaikan kepada seorang penjahat yang tergantung di salib, yang telah mengenal dosanya, serta memohon pengasihan dari Tuhan Yesus. Yesus memberi jaminan, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia membuka jalan ke kehidupan bagi orang-orang yang mengenal dosanya dan merindukan kasih karunia Tuhan. Terbukalah surga, sebab apakah sebab Yesus telah datang membukakannya, sebab Yesus telah datang membukakannya. Kalimat yang ketiga menekankan pentingnya memelihara relasi yang baik dengan orang lain. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya dikatakan, "Inilah ibumu." Salib Yesus menjadi pendamaian antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesama. Selanjutnya Yesus berseru dengan kalimat yang menunjukkan betapa berat penderitaannya, menanggung akibat dosa manusia. Demikian dikatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seharusnya kita yang menyampaikan seruan seperti itu. Kita yang sepatutnya menanggung kesendirian itu. Namun kini Yesus yang menanggungnya, agar kita tidak perlu lagi menanggung hal yang demikian. Selanjutnya, Yesus telah mengetahui bahwa semuanya akan berakhir, supaya genap yang dikatakan firman Tuhan. Dia berkata, "Aku haus." Di dalam Yesus, kita beroleh air kehidupan. Dan setiap orang yang menerimanya tidak akan pernah haus sampai selama-lamanya. Meskipun betapa berat derita Yesus di kayu salib, bukan kata-kata penyesalan yang terdengar dari mulutnya, melainkan suara kemenangan. Dia berkata, "Sudah berakhir." Sebab ketaatannya kepada Bapanya telah sempurna. Dia sudah memenangkan penderitaan tersebut. Selanjutnya Yesus bersuara nyaring dan keras. Katanya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya dan mati.
Kita akan mempersiapkan mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Jumat Agung bagi kita semua. Saudara yang terkasih, saya akan bacakan firman Tuhan pada pesta kematian Tuhan Yesus Kristus hari Jumat Agung ini yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-27 dimulai dari ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Demikianlah isinya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur
lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh orang ini anak Allah." Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, hanya peringatan kematian Yesus yang memakai kata agung, Jumat Agung. Disebut agung, itu merujuk pada makna yang mendalam, makna yang menekankan betapa pentingnya peristiwa tersebut dalam iman Kristen, pengikut Kristus. Disebut agung karena tidak ada peristiwa yang paling tragedis selain dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah melakukan yang tragedis, tapi Dia diperlakukan secara tragedis. Disebut agung karena kasih yang sesungguhnya, kasih sejati. Kasih itu hanya nyata di dalam sikap pengorbanan, memberi diri bagi orang-orang yang dikasihinya. Saudara yang terkasih, kita boleh perhatikan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi sewaktu Tuhan Yesus disalibkan, khususnya di dalam teks kita ini. Yang pertama, terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Kegelapan yang terjadi menyatakan betapa beratnya pengorbanan spiritual yang ditanggung oleh Yesus. Kegelapan di sini memakai kata dalam bahasa Yunaninya itu skotia atau stokos. Dan ini dipakai bukan hanya untuk menyatakan situasi yang gelap atau kondisi yang gelap karena tidak ada cahaya. Bukan sekedar itu. Tapi kata stokos justru lebih mempertegas kondisi aura kejahatan. Kondisi daripada aura penderitaan pada saat Yesus disalib. Di mana kuasa kegelapan yang penuh kejahatan sudah menguasai kehidupan setiap umat, setiap pribadi. Dan itulah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus disalib. Jadi selama proses penyaliban Yesus Kristus, seluruh daerah itu benar-benar diliputi oleh kejahatan. Diliputi oleh kegelapan hati dan pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berseru dengan suara yang begitu nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang terkasih, bagi Yesus, Dia tidak kecewa ditinggalkan oleh murid-muridnya pada saat Dia disalib. Dia tidak kecewa ditinggalkan oleh umat Israel yang disebut sebagai bangsa pilihannya yang begitu dikasihinya. Tapi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bagi Yesus di sini adalah puncak penderitaannya.
ketika ia merasakan kemanusiaannya seperti ditinggalkan oleh Bapaknya, dan itu sangat-sangat menyakitkan, dan itulah puncak daripada penderitaan Yesus, sehingga Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa meninggalkan Yesus karena pada saat itu dia sedang menanggung hukuman bagi segenap dosa umat manusia di kayu salib. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia menyerukan Eloi, Eloi, lama sabachthani? Ada satu perasaan kalau dalam dunia psikologi yang disebut dengan terjadinya total depravity. Total depravity itu adalah kerusakan total. Secara holistik, kemanusiaannya itu benar-benar sudah rusak, sudah hancur. Jadi bisa kita lihat dosa itu merusak aspek manusia secara totalitas. Kalau dikatakan sudah rusak kita sebagai manusia secara totalitas, dan itu yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, itu berarti baik kehendak, baik pikiran, baik aspek kemanusiaan, baik itu pengertian, perasaan, ucapan, dan perilaku, itu semua sudah hancur. Tidak ada lagi yang tertinggal. Itu yang Yesus alami. Sehingga Eli, Eli, lama sabachthani adalah sebuah ratapan, sebuah jeritan seseorang yang memang di posisi tidak bersalah, namun mengalami penderitaan yang begitu hebat, yang begitu merusak kemanusiaannya, sampai-sampai dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi teriakan ini menempatkan dirinya sebagai pihak yang tidak bersalah, tapi penuh dengan penderitaan. Seruan ini jeritan hati dari orang yang menantikan Tuhan Allah, yang percaya dengan kasih Allah, tapi yang dinantikan tidak kunjung tiba. Jadi salib, pahamilah, salib adalah keterpisahan kita, keterpisahan Yesus sebagai anak dengan Bapaknya. Yesus Kristus menggantikan posisi kita manusia berdosa sehingga dia harus disalib dan dia benar-benar ditinggalkan oleh Bapa. Di situ kita memahami makna daripada salib Kristus dari peristiwa yang ada dalam teks kita ini. Yang ketiga, belum cukup derita itu. Seorang prajurit dikatakan dia mengambil bunga karang. Dia mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Yesus haus, tapi anggur asam yang diberi. Anggur asam memang berguna untuk mengurangi rasa sakit, tapi Yesus menolaknya. Karena memang bagi Yesus rasa sakit itu harus diterimanya. Nubuat itu harus digenapi. Artinya kalau berkorban untuk keselamatan bagi orang atau pribadi yang begitu dikasihinya, jangan tanggung-tanggung. Kalau memang sudah diterima pengorbanan itu, sudah diterima rasa sakit itu, maka dia harus menerima itu. Tanpa harus meminta dikurangi rasa sakitnya. Yesus berdamai dengan realita, didasari oleh cinta kasih yang luar biasa, dan memang harus digenapi bagaimana Yesus menerima rasa sakit. Dan setelah Yesus menyerahkan nyawanya, yang keempat yang terjadi adalah tabir bait suci terbelah dua menjadi dua bagian, terbelah dua menjadi dua bagian. Tempat yang pertama berbicara tentang bait suci.
Tempat pertama adalah disebut tempat kudus, yang dipisahkan oleh sebuah tirai, dan tempat itu dipisahkan antara tempat kudus kepada pelataran bait Allah, tempat jemaat beribadah. Itu yang pertama. Sedangkan tempat yang kedua disebut tempat Maha Kudus. Tempat Maha Kudus di mana imam besar setahun sekali harus hadir memberikan pelayanan. Dan tempat Maha Kudus ini dipisahkan dengan tempat yang pertama juga dengan tirai yang lain. Jadi kedua jenis tirai ini yang diberitakan dalam teks kita terbelah menjadi dua pada saat kematian Yesus Kristus. Kedua tirai ini terbelah menandakan bahwa tata cara seremonial hukum Taurat yang lama di dalam peribadatan umat Tuhan ketika menghadap kepada Allah dipimpin oleh imam atau oleh imam besar itu sudah digantikan oleh hukum Yesus Kristus sendiri. Dan bahwa jalan menuju Tuhan Allah di sorga itu terbuka bagi semua orang. Tidak lagi hanya orang tertentu yang boleh masuk ke dalam pelataran. Hanya orang tertentu yang boleh menghadap kepada imam atau imam besar. Tapi semua orang melalui perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Semua sudah boleh menghadap kepada Allah. Tidak ada lagi yang merasa takut atau ragu untuk menghadap kehadirat Tuhan. Kalau kita buka Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 20, dikatakan di situ, darah Yesus telah membuka jalan baru dan jalan hidup bagi kita melalui tabir, dan tabir itu adalah diri Tuhan Yesus sendiri, dan kita memiliki seorang imam besar, dan imam besar itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya unang adong benama biar menghadap Tuhan marhitena martangiang. Unang adong benama biar menghadap kepada Tuhan karena menyadari dirinya tidak layak penuh dengan dosa. Karena dosa kita sudah ditebus dan imam besar kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Dan setelah Yesus menyerahkan nyawanya juga terjadi gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kita mungkin bertanya, siapa orang-orang kudus yang bangkit? Ketika kuburan-kuburan terbuka, siapa yang keluar dari kuburan-kuburan itu? Disebut memang orang-orang kudus. Tapi sewaktu Yesus masih hidup melayani, kita baru melihat hanya Yesus yang mampu menunjukkan kuasa tentang membangkitkan orang mati. Hanya Yesus yang memiliki kuasa yang mampu untuk membangkitkan siapapun yang sudah mati. Dan bahkan ucapan Tuhan Yesus sendiri, saya pikir ini boleh menjadi jaminan bagi kita yang percaya kepada Kristus, supaya tidak ragu-ragu beriman kepada Yesus yang mati di kayu salib itu. Ucapannya di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan, akulah hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kebangkitan bagi orang percaya. Jadi kebangkitan orang-orang kudus juga menjadi bukti atas kemenangan Yesus yang mati di kayu salib. Ketika dia mengatakan, it is finished. Ketika dia mengatakan, sudah selesai. Ketika dia mengatakan, tetelestai. Artinya melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus, tetap ada kuasa yang dahsyat terjadi, bahwa Yesus pun pasti akan bangkit memberi jaminan bagi kemenangan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, saksi peristiwa sejarah penyaliban Yesus pada akhirnya mengakui bahwa sungguh
Ia ini anak Allah. Sebuah pengakuan yang bertolak belakang dengan hujatan-hujatan, dengan olok-olok dari banyak orang, dari para prajurit sebelumnya. Dan saksi hidup mengakui kemahakuasaan Yesus Kristus. Kebencian dan hinaan berubah menjadi pujian. Olok-olok berubah menjadi rasa kagum atas kuasa Yesus Kristus ketika mereka melihat seluruh proses penyalipan sampai kematiannya. Hanya pada peristiwa Yesus disalib, peristiwa-peristiwa yang luar biasa, mukjizat-mukjizat yang luar biasa itu terjadi. Banyak saksi mata, banyak perempuan-perempuan menyaksikan peristiwa penyalipan Tuhan Yesus Kristus, dan itu artinya peristiwa dari kematian Tuhan Yesus Kristus ini memang fakta nyata. Memang real itu terjadi, bukan fiksi belaka, bukan sekedar dongeng, tapi ini benar-benar terjadi sebagai peristiwa sejarah keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Yesus Kristus mati. Judul perikop teks kita mengatakan Yesus mati. Yesus menjadi tebusan bagi kita. Yesus sudah melakukan tugas daripada pelayanannya sampai pada titik darah penghabisan. Dia melakukan semuanya di dalam kapasitas kesadarannya sebagai anak Allah. Dia melakukan segala pelayanannya di dalam sukarela, penuh dengan kasih dan pengampunan, bukan dengan terpaksa, bukan dengan kemarahan. Perenungannya bagi kita, apakah kita sadar sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya? Apakah kita sadar bahwa sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang dipikul oleh Tuhan Yesus? Karena dosa-dosa kitalah maka Yesus itu disalibkan. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Umur saya 56 bulan Mei. Sudah 56 tahun menjadi seorang Kristen. Dan setiap tahun kita selalu berpakaian baju hitam, mengikuti perayaan hari kematian Tuhan Yesus. Perenungannya adalah, apakah kita benar-benar sadar bahwa dosa-dosa kita yang ditanggung dan dipikul oleh Tuhan Yesus? Bahwa kesengsaraan kitalah yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Sekarang apa yang harus kita maknai kalau kita menyadari itu? Apa yang harus kita berlakukan dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya yang notabene sebenarnya kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui penderitaan, melalui kematian anaknya Kristus Yesus di kayu salib di Golgota. Apa yang harus kita berlakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, jadikanlah kematian Yesus babak baru kehidupan kita sebagai orang percaya. Babak baru kehidupan sebagai orang percaya. Terima panggilan penebusan Tuhan. Setialah ikut Yesus dan pikul salib. Karena tabir sudah terbelah. Tidak ada alasan lagi untuk ragu datang kepada Yesus. Seperti apapun dosa kita. Seperti apapun beratnya beban hidup yang harus kita tanggung. Jangan ada yang ragu untuk datang kepada Tuhan. Setialah menjadi saksi keselamatan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Jumat Agung mengajak kita bertobat, menyesali dosa,
mau berubah dari kegelapan, mau berubah dari kejahatan, mau berubah dari pemberontakan kita selama ini kepada Tuhan. Ingatlah, elemen yang paling inti dari salib Kristus adalah kita bersedia terus menerus menyesali diri menuju kepada hidup yang lebih baik. Keluarlah dari kegelapan yang paling gelap. Rasakanlah jangkauan Tuhan, penebusan Tuhan, dekapan kasih Tuhan. Rayakanlah Jumat Agung dengan mengimani, dengan mengingat bahwa Yesus Kristus selalu sedia menanti pertobatan kita selagi masih ada waktu. Saudara yang terkasih, kornya Naposo Bulung tadi, terpujilah Tuhan karena karyanya, darahnya menebusku. Saya pikir ini bukan hanya untuk dihayati oleh Naposo Bulung yang bernyanyi, tapi berurat dan menjadi daging, menjadi darahlah itu di dalam pribadi kita lepas pribadi, terlebih sebagai generasi penerus. Karena memang kayu salib bukan hanya menandakan tumatangis, hacit naih, lungun naih, marbaju nabirong, maul tersenyum. Tapi Jumat Agung adalah, apakah hidupmu menjadi pujian bagi Tuhan? Terpujilah Tuhan karena karyanya. Darahnya menebusku. Coba kita semua menginang di dalam iman. Kita boleh menepuk teman kita atau ada keluarga kita di samping kiri kanan kita dengan mengatakan, sungguh Yesus adalah anak Allah. Katakan di dalam iman dengan kesungguhan hati bahwa kita mau menyerukan, sungguh Yesus Kristus adalah anak Allah. Atik boha adong namar badai dison. Atik boha adong nahacit rohana dison. Tepuk anakmu di sampingmu. Tepuk suamimu. Tepuk bukan berarti pok. Tapi tepuk dengan meyakinkan, sungguh Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu yang mau kita bawa. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu ingat pada salib. Dan yang terakhir, salib itu berisi 3 kata. 3 kata Tuhan Yesus buat kita semua. Apa itu 3 kata? I love you. Yesus mau bilang kepada kita pribadi lepas pribadi, I love you. Dokjo tu keluarga tabi. Katakan kepada keluarga kita, saudara kita yang di samping kita, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Dan Yesus mengasihi aku juga. 3 kata ini yang disebut Yesus melalui salib, I love you. Karena itu, mari kita rayakan Jumat Agung ini dengan merayakan cinta kasih Allah dalam Yesus yang sudah menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Semua kita boleh menyerukan, sungguh Yesus Kristus adalah anak Allah. Sada duaya. Sungguh Yesus Kristus adalah anak Allah. Amin. Kita berdoa. Benar ya Bapa yang Maha Kasih. Di dalam Yesus Kristus yang mati di salib. Sungguh kami mengimani dan makin mengimani, makin percaya. Dengan semangat beriman kepadamu Tuhan. Bahwa benar sungguh Yesus Kristus adalah anak Allah.
bersedia mati di kayu salib menebus dosa kami, bersedia menanggung kesengsaraan, kehinaan karena pemberontakan kami, dan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Kalaupun kami pada saat ini juga mengalami penderitaan yang tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus, tapi kami merasa ditinggalkan oleh Bapa, melalui Jumat Agung, Yesus mau mengatakan, Tuhan mengasihimu. Dalam penderitaanmu, Dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Rasa sakitmu, berdamailah. Kebencian, sakit hati yang ada dalam hatimu, buanglah. Jadikanlah Jumat Agung, kematian Yesus Kristus ini kiranya menjadi babak yang baru bagi kami ya Bapa. Babak baru kehidupan kami untuk lebih bersemangat di dalam beriman kepada Kristus, mengikut Yesus, memikul salib, siap menderita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena darah Kristus yang sudah menebus kami. Dan terpujilah Engkau ya Bapa dalam Kristus, hanya karena karya penyelamatanmu bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kita angkat pujian sambil kita menyerahkan persembahan kita. Penebusku, Kau ku kasih.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar daripada kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai
melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Kami berikan waktu sekitar 15 menit untuk kita istirahat dan juga akan dibagikan konsumsi. Kami minta agar sampah tidak dibuang sembarangan, dan bagi Amang dan Inang yang ingin menerima perjamuan kudus yang tidak bisa ke depan, boleh pindah di depan sini, duduknya di depan kami ini. Tapi kalau yang bisa silahkan maju ke depan, nanti akan diatur oleh barisan. Lalu yang terakhir kami minta kerjasamanya untuk Amang dan Inang di dalam kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Nanti akan diatur oleh Amang Situa dan Inang Situa, barisan untuk maju ke depan. Terima kasih.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus, kita akan melanjutkannya dengan perjamuan kudus sesuai dengan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tatkala ia akan ditangkap. Perjamuan kudus adalah sebagai peringatan akan Yesus Kristus, janji keampunan dosa, dan perjanjian baru untuk hidup yang kekal. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Airnya
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang,
marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang telah rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu berdasarkan firman Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku.
Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Berhiaslah kau jiwaku dan tinggalkanlah dukamu. Sambutlah sinar terangmu agar ceria hatimu. Kini kau diundang Tuhan menikmati pengasihan Tuhan yang Maha Kuasa. Di hatimu mau berdiam.
bersama-sama ayat yang keempat. Aku sangat bergembira memikirkan keajaiban dari apa yang ku makan, darah dalam perjamuan. Karena tidak terpikirkan keselamatan dari Tuhan, hanya Roh Kudus saja dapat memberi pengertian. Ayat yang kelima, kaum ibu. Tuhan Yesus, Kau sahabat, juga kehidupan dunia. Kau tinggalkan takhta surga, turun jadi manusia. Dan tubuhmu Kau serahkan, jadi roti kehidupan. Darah kudus Kau curahkan, agar dosa dihapuskan. Ayat ke-6, kaum bapa. Yesus, Engkau kehidupan, tolong aku menerima waktu makan perjamuan, agar aku tak binasa. Tuhan, berilah penghayatan akan arti penebusan. Dengan darah-Mu ya Tuhan, umat-Mu telah Kau selamatkan. Berikutnya kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 155 ayat yang pertama. Ayat pertama bersama-sama kita menyanyikannya. Marilah wahai jiwaku, bawa dahaga laparmu. Terimalah rahmat Tuhanmu yang disediakan
mencurahkan darahnya. Ayat yang kedua bersama-sama. Jikalau aku tiap hari dibasuh oleh darahnya, serta memanggilku tiap hari agar dekat kepadanya, aku selalu merindukan makan perjamuan Tuhan yang menghentikan pertikaian serta memberi kedamaian. Ayat ketiga, kaum ibu. Ya Yesus, kasihani aku, berkati aku hamba-Mu. Firman-Mu lah yang aku turut makan jamuan yang kudus. Terangi jugalah hatiku, mengingat kasih setia-Mu. Kau tanggung hukuman dosaku dengan tebusan darah-Mu. Ayat keempat, kaum bapak. Teguhkan iman percayaku akan hapusnya dosaku, dan itu jadi peganganku, kurban darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, lawatlah umat-Mu, masuklah dalam hatiku, jadikan hatiku baik-Mu, jadilah aku milik-Mu. Selanjutnya kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169, ayat yang pertama, bersama-sama kita menyanyikannya. Kunjungi
kedua, bersama-sama kita menyanyikannya. Tunjukkan padaku kuasa darah-Mu, biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tuntunlah hatiku dekat kepadamu, langkah dan hidupku teladan bagiku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat yang pertama, kita menyanyikannya bersama-sama. Sungguh benar banyak tempat di perjamuan raya. Engkau hai orang berdosa, percayalah padanya. Ayat kedua, remaja dan apostol saja. Hatiku
ketiga, kaum ibu saja. Kau rasa banyak dosamu, tak layak masuk surga. Walaupun banyak dosamu, kau boleh masuk surga. Karena semua dosamu telah dihapuskan Tuhan. Benar, hapus dosamu. Ayat yang keempat, kaum bapak saja. Percaya dan hayatilah firman yang menyelamatkan. Kepada Yesus yakinlah, darahnya menguduskan. Meskipun banyak dosamu, telah diselamatkan jiwamu. Telah selamat jiwamu. Ayat kelima bersama-sama kita menyanyikan. Inginkah kau turut serta pergi bersama-sama ke perjamuan yang bakal penuh damai sejahtera. Muliakan Tuhan yang Esa, karena segala rahmat-Nya kekal segala rahmat-Nya. Selanjutnya kita bernyanyi dari BN nomor 86. Bersama-sama kita menyanyikan. Salib yang kudus,
yang bertiga, bersama-sama kita menyanyikannya. Datang padamu, kasihani hamba-Mu, Kau korbankan nyawa-Mu, karena kasih setia-Mu. Sambut aku Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Kita menyanyikan ayat yang keempat. Ku Dihimpit dosaku, Kau yang melepaskanku, penuh noda hidupku, dikuduskan darah-Mu. Aku hina tercela, Kau beri harta yang bakar. kita menyanyikan ayat yang kelima. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku. Jika habis kuatku dan mataku pun redup dalam pergumulanku, Kaulah perlindunganku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Ayat pertama kita menyanyikan bersama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ayat yang kedua. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Punahku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Punahku yang penuh celah dibasuh darahnya. Musik saja mengalir.
kita menyanyikan ayat yang ketiga bersama-sama. Anak domba darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Kembali kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP, Kupuji Kasih Setiamu, sekaligus kita berdiri. Puji kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku, jiwaku kini ku serahkan, ku persembahkan padamu. Diriku tiada ku andalkan, hanya kasih-Mu ku adukan. Pujian kita kepada Tuhan dalam doa, kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Untuk kita semuanya,
yang dikasihi Tuhan, kita kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Bukende nomor 435, Marolopolop Tondiki. Kita gerakkan tubuh kita untuk pujian kepada Tuhan, sekaligus kita mau bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Marolopolop Tondiki. Nama Tuhan kita horaskan 3 kali. Horas, horas, horas.